Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Yakin, kelas 11 Agritan D, mata pelajaran sejarah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kolonialisme dan imperialisme bangsa Indonesia. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan tersebut. Kemudian, tujuan kolonialisme. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan tujuannya. 1. Berdasarkan waktunya. Imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang terdorong oleh 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Imperialisme modern muncul setelah revolusi industri, terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. 2. Imperialisme berdasarkan tujuan. Imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. Imperialisme kebudayaan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. Imperialisme militer untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang bisa memperkuat pertahanan. Yang kedua, faktor-faktor penyebab lahirnya kolonialisme, imperialisme, dan kebijakan Turki Utsmani. 1. Faktor utama, yaitu yang pertama, gold, kekayaan. Keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur adalah merengkuh kekayaan sebanyak-banyaknya. Usaha mencari kekayaan ini semakin tajam setelah di Eropa saat itu merebak semangat merkantilisme. Paham merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan suatu negara. Modal negara ini dapat berupa emas, perak, dan komoditas lain yang dimiliki negara. Kemudian B. Gospel, menyebarkan agama. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Dengan mematuhi seruan Paus sebagai pemimpin Katolik dunia agar menyebarkan iman Kristiani ke wilayah jajahan, maka mereka merasa telah mengemban tugas sebagai orang Katolik yang taat. Kemudian C. Glory atau kejayaan. Di tempat-tempat yang baru didudukinya, bangsa Portugis selalu menancapkan padrau. Padrau adalah suatu batu prasasti besar yang bergambar lambang kerajaan Portugis yang sekarang Portugal. Selain sebagai simbol tercapainya perjanjian kerja dengan penguasa lokal, padrau dianggap sebagai simbol kejayaan bangsa Portugis. Kemudian D. Faktor militer. Maksudnya kaum imperialis menginginkan suatu daerah tertentu yang digunakan sebagai pertahanan atau mengimbangi kekuatan bangsa lain. Kemudian 2. Faktor-faktor pendukung, yaitu 1. Adanya penemuan baru dalam teknologi maritim, misalnya kompas, navigasi, kartografi, atau pembuatan peta. Yang kedua, adanya semangat dan idealisme pribadi. 3. Tokoh-tokoh imperialisme dan kolonialisme. 1. Yaitu Herman William Daendels.
Daendels merupakan salah satu jenderal Hindia Belanda yang menjabat saat Inggris ingin menyerang Belanda. Oleh karena itu, Daendels diberikan tugas untuk menjaga Indonesia, khususnya Pulau Jawa untuk tidak jatuh ke tangan Inggris. Untuk itulah Daendels memberlakukan aturan yang ketat. Salah satunya adalah sistem kerja rodi, membangun jalan dari Merak sampai ke Pamekasan yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Alasan pembangunan jalan adalah agar lebih mudah dalam menunjang aktivitas pemerintahan kolonial Belanda. Tentunya kerja ini tidak dibayar dan kesehatan pribumi Indonesia tidak diperhatikan oleh Daendels sehingga banyak pribumi yang meninggal saat proses pembangunan jalan ini. Kemudian Van den Bosch. Van den Bosch merupakan salah satu jenderal yang menjabat setelah Van der Capellen menjabat. Dalam kepemimpinannya, Van den Bosch diperintahkan untuk mengatasi bagaimana mengisi kas Belanda yang kosong setelah banyak terjadi perlawanan. Akhirnya ia mengusulkan sistem tanam paksa atau biasa disebut kultur stelsel oleh masyarakat Indonesia. Peraturan ini dianggap semakin memberatkan. Berikut isi tanam paksa, yaitu 1. Hasil tanaman harus diserahkan dan dijual ke pemerintah Hindia Belanda dengan harga yang telah ditentukan. 2. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman yang wajib ditanam di 1,5 lahan yang dimiliki. 3. Kerusakan tanaman atau kegagalan panen akan ditanggung pemerintah. 4. Masyarakat tidak diperbolehkan bekerja melebihi penanaman padi. Dan yang terakhir, masyarakat yang tidak memiliki lahan diwajibkan bekerja kepada pemerintah selama 65 hari dalam setahun. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang sedikit pengertian kolonialisme dan imperialisme. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.